Oke, baik, saya bergeser ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, Anda kan memiliki pengalaman personal begitu ya di Iran. Pada saat itu kalau tidak salah di tahun 1992 mendampingi Presiden Gus Dur begitu ya. Nah ini Anda saat ini melihat kondisi Iran yang kemudian ini jadi pusat semacam konflik global yang terjadi. Ini seperti apa Mas Wahyu? Iya, saya koreksi, saya 2 kali ke Iran. Yang pertama ada tugas jurnalistik sebagai wartawan Tempo tahun 1991, kemudian yang kedua ketika mendampingi Gus Dur sebagai kepala protokol istana tahun 1999. Baik, berarti nah, terakhir menarik, 99 ya? Ya, 99, ya. Jadi 2 kali. Yang menarik di situ kami memang satunya tugas jurnalistik yang mendampingi Gus Dur juga waktu itu sebagai ketua umum PBNU, ketemu dengan para ulama-ulama ya level tinggi di sana yang namanya Ayatullah, Mullah itu serta para hujatul Islam di kota-kota suci di Qum, di Mashhad dan juga di Teheran. Nah, di situ ketika usai sholat zuhur, seingat saya di sebuah masjid di Mashhad, itu tepat tidak jauh dari makam Imam Ali Reza, itu kami ketemu sama Pak Ayatullah Ali Khamenei. Nah itu spontan ketemu, orangnya asik ngobrolnya itu, sangat bersahaja sekali dan nggak lama sih, mungkin hanya 10-15 menit, langsung spontan di masjid kita ngobrol sambil berdiri begitu. Ya sudah, terus kemudian balik. Ya, kesan saya ya, terus saya yang menarik, Iran ini harus dilihat sebagai satu tradisi yang lama. Ya, satu peradaban yang kuno sekali ya, 3000 sebelum Masehi bahkan. Ya kan, sampai kemudian jatuhnya satu kerajaan Sasani dan seterusnya yang kemudian jatuh di tangan Alexander the Great ya. Tapi itu akhirnya jadi kemudian jadi kalau nama Parsi itu adalah peradaban. Kemudian jadi negara setelah diproklamasikan oleh si Reza Pahlavi, ya kan? Nah, dari situ yang saya lihat adalah sisi lain adalah faktor tradisi keulamaan itu bercampur dengan kesenian, dengan hal-hal yang sifatnya modernitas yang sangat begitu indah gitu ya. Jadi yang membuat saya itu ya, itu sisi lain betapa dia memang sangat konsisten, betapa mereka betul-betul bisa menjaga daya tahan dari peradaban dan keseniannya. Nah, mungkin dari sisi lain yang seperti saya lihat waktu itu adalah, nah ini bagaimana dia berperang. Melawan Irak aja 8 tahun coba. Ya, akhirnya banyak pengamat yang mengatakan itu yang menang ya Iran gitu ya. Jadi dia memainkan peranan yang penting dalam konstelasi alutsista di Timur Tengah, di negara Teluk khususnya. Makanya ketika Selat Hormuz ditutup ya udah, makanya Trump merengek-rengek supaya di lobi untuk dibuka kembali gitu. Oke, itu yang kemudian menjadi pandangan dari Mas Wahyu begitu ya. Saya kembali ke Bu Susi. Bu Susi, banyak yang mengatakan bahwa kondisi Iran dan juga Israel saat ini, Iran ini sebenarnya sudah menang secara moral begitu ya. Anda sendiri menanggapi hal ini seperti apa Bu Susi? Kalau dilihat dari kondisi Iran yang sudah bertubi-tubi diserang, tentunya dia menang lah kalau masih berdiri ya. Bertahan. Bertahan. Jadi sebetulnya ini kalau dalam teori ilmu politik ya, ada yang atau sosiologi, ada istilah management of impression. Jadi bagaimana impresi atau kesan itu di-manage supaya walaupun kalah dia masih kelihatan menang, walaupun menang dia bisa dibilang kelihatan kalah. Tentunya yang punya media-media kuat itu bisa membuat Iran seperti kalah. Padahal sebetulnya mungkin kalau diukur dari peradaban dia bertahan gitu loh ya. Jadi jangan mengecilkan satu peradaban yang sudah lama sekali dan masih bisa mempertahankan negerinya tanpa runtuh gitulah. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Ya bisa dicontoh oleh Indonesia karena kita juga peradabannya cukup lama gitu ya. Hanya masalahnya mungkin tidak terlatih seperti Iran yang bertubi-tubi diserang ya. Diserang oleh Irak, diserang oleh Amerika, diserang oleh Israel. Udah lama kan dia diserang oleh Israel kan. Pusat nuklirnya udah berapa kali gitu loh diserang. Jadi kita lihat ini sebagai bagaimana suatu negara itu menjaga kesan ya, memanage kesannya. Nah kita nih harus belajar karena kesan-kesan itu biasanya fiktif ya. Kayak kesan bahwa Donald Trump menang dan semua, padahal itu semua kecil seperti Pak Faisal bilang bahwa dia sebetulnya nggak mau terjun bebas ke perang nuklir, tapi dia matikan pusat-pusat nuklir seakan-akan dia telah berhasil
Kan propagandanya begitu. We have succeeded in obliterating Iranian nuclear sites. Seakan-akan memang ada bukti. Kita belum lihat bukti seberapa jauh sih keberhasilan itu. Kenapa uraniumnya itu yang di-enrich malah justru dipindahkan? Katanya malah ini dari Al Jazeera nih, dia bilang mereka saling memberitahu kalau Sulaimania mau dibunuh, Iran sudah tahu. Kalau ini mau dibom, Iran sudah tahu. Jadi seperti Qatar, mereka mengirim missile, tapi katanya diinformasikan sebelumnya. Jadi kita nggak tahu dalam teater ini sebetulnya sedang bermain tokoh-tokoh yang takut pada perang nuklir. Jadi mereka harus sedikit licik, sedikit berstrategi supaya kelihatan masih aman sampai risikonya benar-benar di depan mata. Baik. Nah, itu hanya bisa ditentukan oleh Putin dan Donald Trump. Baik, Bang Faisal, apa yang dilakukan oleh Iran ini kan seakan memutus pandangan bahwa Israel ini betul-betul negara yang tak terkalahkan begitu ya, sekalipun banyaknya serangan yang ditujukan ini tetap berdiri karena mungkin siapa yang kemudian ini berada di belakangnya, yakni Amerika Serikat begitu ya. Saya mungkin butuh pandangan Anda, tapi kita jeda terlebih dahulu. Bang Faisal, kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah kembali ke Bang Faisal. Bang Faisal, apa pandangan Anda jika memang sejumlah pihak menyorot begitu ya bahwa apa yang dilakukan Iran ini sama saja dengan membantah anggapan dan juga pandangan bahwa Iran ini memang Israel ini adalah negara yang kemudian ini tak terkalahkan begitu, baik dari segi militernya ataupun juga siapa yang berada di belakangnya. Ya, sebelum sampai ke sana saya mau menegaskan bahwa kalau memang gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump ini ditaati oleh Israel dengan Iran, itu artinya Trump berhasil menyelamatkan muka Netanyahu yang sudah terdesak karena serangan Iran. Karena kan belum pernah ada negara yang menyerang Iran tadi, menyerang Israel dalam waktu 52 tahun belum ada negara yang berperang. Dan satu lagi bahwa dengan perang sejak 13 Juni itu, Iran telah menjadi simbol melawan standar ganda internasional dipimpin Amerika. Ketika Iran yang belum punya, yang tidak ada bukti memiliki senjata nuklir dipropagandakan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, sedangkan Israel yang merupakan sekutu tidak pernah mengizinkan tim inspeksi dari IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Itu kan standar gandanya. Yang kedua, Iran sejak perang 13 Juni ini sudah menjadi simbol melawan hegemoni Amerika yang ingin mendikte negara-negara di Timur Tengah. Kita tahu salah satu proyek Trump sejak periode pertama adalah normalisasi, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Trump istilahnya tinggal semua negara Timur Tengah ini sebenarnya udah berada di bawah kendali Trump ya, termasuk Turki itu sendiri karena Turki kan gabung dengan NATO, kemudian juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, tinggal satu-satunya simbol yang tidak bisa didikte oleh Trump atau Amerika di Timur Tengah adalah Iran yang selalu yang sejak awal kemenangan revolusi menyatakan deklarasi bermusuhan dengan Zionis, bermusuhan dengan Amerika. Baik, bahkan pangkalan militernya saja ini kan dibangun pangkalan militer Amerika ini di negara-negara Timur Tengah kecuali di Iran, begitu, betul ya? Ya, memang benar. Ada sekitar 28 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Wahyu, mungkin saya ingin melihat kondisi terbaru ya yang saat ini berada di Iran begitu, bersama dengan kontributor TV One di Iran ada Said Idrus di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum. Said Idrus, seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah serangan-serangan masih terus berdatangan di wilayah Teheran, Iran? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi masyarakat Indonesia. Sekarang pukul 3.30 waktu Iran. Di pukul 3 atau di pukul 15.00 waktu Iran, Israel baru saja melakukan serangan ke Tehran. Israel melakukan serangan tersebut dengan jet tempurnya dan merudal salah satu kawasan pertanian atau perkebunan di Tehran. Hal ini secara langsung menyatakan bahwa Israel melanggar gencatan senjata yang
setelah diumumkan oleh Trump pukul 2. 2 kali sudah Israel melakukan pelanggaran dalam gencatan senjata yang Trump sendiri yang katakan. Karena Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dimulai pukul 2 dini hari waktu Tehran, tapi Israel masih menyerang Tehran pada pukul 3.30 dini hari, dan akhirnya Iran menyerang balas dengan serangan yang cukup kuat pada pagi hari ini di pukul 7. Dan Iran menyatakan sekarang sudah selesai, kalau mau gencatan senjata Iran akan terima dengan syarat bahwa Israel tidak lagi menyerang Iran. Tapi jika Israel menyerang Iran, maka Iran akan menyerang Israel lagi, dan jika Amerika ikut campur tangan, maka Iran juga akan menyerang fasilitas-fasilitas atau pangkalan-pangkalan militer Amerika yang berada di kawasan. Saat ini kita sudah melihat lagi berita internasional juga telah mengabarkan bahwa Israel lagi-lagi melanggar perjanjian tersebut. Israel lagi-lagi melanggar gencatan senjata yang sudah diumumkan oleh Trump, bahkan diumumkan oleh Israel sendiri pada pukul 3 sore atau 15.00, di mana Israel mengirimkan jet tempurnya sekali lagi dan merudal salah satu kawasan pertanian di Teheran. Dan jawaban dari Teheran cukup singkat dan cukup jelas serta keras, bahwa Teheran akan membalas dengan kuat serangan yang dilakukan oleh Israel pada pukul 15.30.